penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu apresiasi terhadap CGP Angkatan ke-11 tahun 2024. Acara kita ini bisa kita saksikan secara daring virtual melalui Google Meet. Perkenalkan, saya Juraidah Sidauruk sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Bapak Ibu hadirin, kegiatan webinar seperti ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Apalagi untuk kita terutama sebagai tenaga pendidik atau biasa disebut sebagai guru. Kali ini webinarnya akan diisi narasumber oleh Ibu Apipa Dwi Wiranti, SPDGR, dan Ibu Rahmawati, SPD. Dua narasumber hebat ini akan memaparkan materinya dengan sangat baik dan hebatnya. Selanjutnya, untuk memohon keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berikut ini adalah sesi talkshow yang pertama dengan narasumber Ibu Apipah Dwi Wiranti, SPDGR, merupakan guru seni di SMP Negeri 11 Tanjung Balai dan merupakan CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pada Ibu Apipah Dwi Wiranti, kami mohon. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam Ibu Apipah Dwi Wiranti. Selamat malam Ibu. Bagaimana kondisinya? Apakah Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Masya Allah. Baiklah Ibu, saya persilahkan Ibu untuk memaparkan materi Ibu malam ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu Jura atas kesempatannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Masya Allah ya, luar biasa ya antusiasmenya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, ini saya Afifah Dwi Wiranti dan teman saya Ibu Rahmawati. Insya Allah pada malam ini akan memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Balai, yaitu bagaimana kami melakukan pembiasan terhadap pemahaman yang kami dan juga penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Nah, adapun konsep inti yang akan kami sampaikan adalah 8. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia pada malam ini, sebelum kita mempelajari tentang konsepnya, kita perlu menyatukan satu persepsi kita tentang pembelajaran paradigma baru, yaitu tentang perubahan paradigma tentang makna disiplin. Yang mana Bapak Ibu mungkin saya awalnya kita memaknai disiplin adalah sebuah aturan yang harus kita tegakkan dan akan mendapatkan hukuman apabila dilanggar. Namun Bapak Ibu, berdasarkan paradigma baru, kita sebagai guru harus meyakini bahwa disiplin adalah bagaimana
kita sebagai guru dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri murid untuk melakukan kontrol atas dirinya dalam melakukan sesuatu yang mereka yakini itu berdampak baik atau berdampak buruk, dan tidak memberikan hukuman kepada murid tetapi lebih ke arah penerapan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu guru, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang mana miskonsepsi ini perlu diluruskan. Adapun miskonsepsi yang pertama adalah ilusi murid. Padahal kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Setiap murid harus memiliki dorongan dan juga kesadaran atas dirinya untuk melakukan suatu perubahan atau tindakan. Miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal, jika murid terlalu dalam ataupun sering diberikan rujukan maupun nasihat, murid akan ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, kalau kita memberi kritik, boleh, kritiklah secukupnya. Dan berikan kritik itu yang harus membangun, bukan kritik yang menjatuhkan atau membuat tidak percaya diri murid. Dan miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal Bapak Ibu, setiap murid, setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita meluruskan miskonsepsi ini? Caranya adalah dengan mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa? Bapak Ibu boleh perhatikan di slide ya, ada tabel. Bagaimana, yaitu yang pertama, bagaimana kita merubah pandangan kita tentang realitas kebutuhan kita itu sama menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dari awalnya semua orang melihat hal yang sama menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita rubah dari mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, bagaimana sebelumnya kita berpandangan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, dari orang lain bisa mengontrol saya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain menjadi Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Dan kemudian pandangan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menjadi kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pandangan tentang model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Bapak Ibu guru, karena itu, kunci dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah berawal dari perubahan paradigma kita, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi paradigma dengan teori kontrol. Bapak Ibu, ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol itu terhadap pada diri mereka dan diri kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti disiplin positif. Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yang berarti murid atau pengikut. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Maka disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan nasional kita, dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maka dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Jika tidak memiliki motivasi intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain dalam untuk mendisiplinkan ataupun disebut motivasi ekstrinsik. Dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah yang saya jelaskan barusan, kira-kira strategi apa yang selama ini Bapak Ibu pernah terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Dan bagaimana hasilnya? Mau Bapak Ibu coba boleh tuliskan di kolom chat strategi apa yang selama ini pernah Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid di sekolah Bapak Ibu. Boleh dituliskan ya Bapak Ibu di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, saya harapkan yuk. Jadi kan tadi saya menjelaskan tentang disiplin positif. Baik, dari Ibu Iswani adanya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oh, Masya Allah, Ibu ini menerapkan strategi 5S ya Bu Iswani. Selanjutnya dari Bu Rahmawati, strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat rasa bersalah. Oh, ternyata Bu Rahmawati melakukan tindakan membuat rasa bersalah ya Bu Rahmawati. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Dengan strategi yang Bapak Ibu lakukan, apa hasilnya? Apakah maksimal, apakah memuaskan, ataukah apakah sesuai yang Bapak Ibu harapkan? Hasilnya tidak maksimal. Iya Bapak Ibu. Maka kami membuat webinar ini agar kita sama-sama semua guru memiliki persepsi yang sama bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kunci sebenarnya strategi untuk menanamkan disiplin positif pada murid adalah bagaimana kita menjadi teladan. Ya, dengan menjadi teladan Bapak Ibu, kita dapat menunjukkan perilaku yang penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, karena kita dengan menjadi teladan, insya Allah kita akan lebih mudah bagi kita untuk mengajak, mengarahkan warga sekolah menciptakan budaya positif. Oke, Pak Sarodi juga mengatakan memberikan sanksi. Ya, mungkin itu. Saya juga sebelum saya mempelajari materi ini, saya melakukan memberi sanksi, memberi hukuman, dan yang lainnya. Seperti pada pembahasan tadi yang saya jelaskan, kita sebagai guru mengharapkan murid-murid berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya, Bapak Ibu perlu ketahui, nilai kebajikan adalah nilai atau perilaku baik yang disepakati bersama, lepas dari suku, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Beberapa institusi atau organisasi khususnya di bidang pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan juga disepakati bersama. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan Profil Pelajar Pancasila. Nah, apa aja sih nilai-nilai kebajikan dalam dimensi Profil Pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yaitu yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Bapak Ibu saya yakin sudah hafal ya tentang 6 profil pelajar Pancasila. Biar suasana kita lebih cair, yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Bapak Ibu boleh diikuti, boleh saya open mic-nya. Kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ini juga cara yang bisa kita lakukan agar murid-murid tahu, murid-murid hafal dengan mudah apa aja sih harapannya, nilai-nilai yang mereka miliki di profil pelajar Pancasila. Boleh dimulai, Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Ya Bapak Ibu, ada lagi nilai-nilai kebajikan Ibu dari program yaitu yang pertama hati kerjasama, rasa hormat, menghargai, keingintahuan, percaya diri, integritas, antusias, dan juga komitmen. Selanjutnya ada contoh lagi nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, ada 5. Yang pertama, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan tadi yang ditampilkan, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan di Bapak Ibu di sekolah? Silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Ya, nilai-nilai kebajikan apa saja yang Bapak Ibu rasa itu sangat penting untuk saat ini ditanamkan pada murid-murid di sekolah Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu silakan partisipasinya untuk menuliskan di kolom chat. Dari ada Pak Yahdian Manurun, nilai kebajikan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Awati. Sopan santun, Bu Marlina menjawab bertanggung jawab. Pak Erwin Leonard Marpaung, disiplin bertanggung jawab. Pak Sarwodi, beriman dan bertakwa. Bu Iswani, saling menghormati dan menghargai, gotong royong, dan bernalar kritis. Baik, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menuliskan pendapatnya? Pak Parhu Tansi Hombing, saling berbagi. Ya, benar sekali. Jadi, pastinya kita sebagai guru memiliki nilai-nilai kebajikan yang menjadi poin ya utama yang ingin kita tekankan, ingin kita terapkan di sekolah kita sesuai dengan kondisi lingkungan keadaan di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang mana pastinya nilai Terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Baik, kita akan masuk ke konsep inti selanjutnya, yaitu edukasi perilaku manusia. Yanni Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru ya yang luar biasa antusiasmenya pada malam ini, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, motivasi manakah yang termasuk motivasi intrinsik? Dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi manakah yang menurut Bapak Ibu termasuk motivasi intrinsik? Silakan Bapak Ibu tulis lagi di kolom komentarnya. Silakan ditulis saja di komentar ya Pak Pujo. Bu Tuani nomor 3, Bu Rahma nomor 3, Pak Yadi nomor 3, kata Bu Novi nomor 3, nomor 3. Ada yang lain? Ada nomor yang lain? Baiklah, kayaknya kita sepakat deh Bapak Ibu, motivasi yang merupakan motivasi intrinsik adalah motivasi nomor 3. Bagaimana dengan motivasi lainnya? Dan motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Ini adalah Bapak Ibu, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa? Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis. Ya, jika mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian, motivasi yang kedua juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ini berada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kenapa? Karena di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah orang akan bertanya pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Dan yang terakhir, tadi itulah motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka percayai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang penting untuk membuat orang memiliki disiplin positif dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira selama ini Bapak Ibu motivasinya apa sih sebagai guru? Motivasinya ngajar untuk apa sih Bapak Ibu guru? Mungkin kita bisa introspeksi diri dan memperbaiki motivasi diri kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Next Ibu Rahma. Bapak Ibu guru, ada 3 tindakan ataupun tindakan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang sering kita ketahui ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Perhatian ya Bapak Ibu, silakan dilihat slide. Yang dikatakan hukuman adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman itu biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan yang terakhir, hukuman itu dapat berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi bisa berupa tindakan maupun dari ucapan gurunya. Selanjutnya, apa yang dikatakan konsekuensi? Konsekuensi itu merupakan suatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat
tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Dan selanjutnya adalah tindakan restitusi, yang mana yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi tutup sama antrean. Kondisi untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi dari penjelasan saya tadi ada tindakan namanya hukuman, kan, konsekuensi dan restitusi. Mungkin selama ini kita banyak melakukan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi Bapak Ibu boleh lihat silahkan perhatikan slide. Ini ada suatu tindakan yang diberikan guru kepada muridnya. Tindakan ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Boleh dituliskan lagi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Ketika guru menyuruh muridnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, ini termasuk jenis hukuman atau konsekuensi? Silakan dituliskan Bapak Ibu. Ya. Kata Ibu Alfiana hukuman, Bu Iswani juga hukuman, Bu Nurul Amidah hukuman, Ibu Rahmawati juga hukuman, Pak Randi hukuman, Ibu Oriza Nabila hukuman, Theodori hukuman. Ya, hampir dari rata-rata jawabannya hukuman. Bagaimana jawabannya? Silakan next slide Bu Rahma. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah merupakan sebuah tindakan hukuman ya Bapak Ibu. Oke, tindakan yang kedua. Ketika seseorang murid disuruh membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini termasuk tindakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Yuk, kira-kira ketika guru menyuruh murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan dituliskan kembali di kolom komentar Bapak Ibu. Konsekuensi. Oke, next slide Ibu, apa jawabannya? Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan sebuah tindakan konsekuensi. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya perbedaan dari hukuman dan juga konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira selama ini tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu di sekolah? Terus khususnya sama murid. Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Hukuman atau konsekuensi? Atau mungkin sudah Bapak Ibu sudah melakukan restitusi? Boleh lagi dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Jadi selama ini setelah saya jelaskan 3 tindakan tadi, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, kira-kira selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah untuk menyelesaikan masalah? Menggunakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, kalau Ibu Pastika Nur katanya konsekuensi, Pak Randi Ahmad Caputra konsekuensi, Ibu Nurul Amidah hukuman, kadang-kadang juga konsekuensi, Ibu Rahmawati hukuman. Ada yang lain? Hukuman, konsekuensi, dan akhirnya restitusi. Masya Allah. Bu Eva Sandra konsekuensi, Ibu Oriza konsekuensi dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya, mungkin hampir 50% dari kita ini guru-guru melakukan untuk menyelesaikan masalah memilih apa tindakan hukuman maupun konsekuensi. Padahal ada cara yang lebih baik, ya, yaitu restitusi. Nah, saya juga sebelum mengikuti guru penggerak ini saya belum paham tentang apa itu restitusi. Namun alhamdulillah saya tercerahkan setelah mengikuti program guru penggerak, saya tercerahkan ternyata untuk menyelesaikan suatu masalah kita punya cara yang baik, yaitu restitusi. Kenapa? Karena restitusi kita
kita mengharapkan murid dapat sadar atas kesalahannya, bertanggung jawab, dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dibuatnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, untuk caranya lebih jelas, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Rahmawati. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, akan kembali oleh Ibu Rahmawati. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Sebelumnya saya izin maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Apifah Dwi Wiranti SPDGR yang telah menjabarkan bagaimana disiplin positif yang sebenarnya yang harus kita laksanakan di tempat kita mengajar dan mendidik begitu. Terima kasih paparannya Bu Apifah Dwi Wiranti. Semoga kedepannya semua kita guru-guru ini bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Bahkan kita harus bisa merestitusi itulah. Semoga kita bisa seperti itu. Tidak serta-merta kita mengapakan semua hukuman begitu. Terima kasih Ibu Apifah Dwi Wiranti. Baik, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pematerinya adalah Ibu Rahmawati SPD. Beliau ini adalah guru IPS di SMP Negeri 11 Tanjung Balai dan merupakan CGP Angkatan 11 tahun 2024. Kepada Ibu Rahmawati, kami persilakan dengan tema keyakinan kelasnya. Iya, terima kasih kepada Ibu Ida. Sebelum memulai, saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang keyakinan kelas dan restitusi. Baiklah, saya akan mulainya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini kita terapkan di dalam kelas, yaitu dengan aturan. Kita ubah aturan yang tadinya sifatnya menghukum, kita ubah menjadi keyakinan kelas yang sifatnya menjadi konsekuensi, di mana murid akan lebih bersemangat dan tergerak untuk melaksanakan keyakinan tersebut tanpa harus ada kata terpaksa. Karena kalau condong kita ke aturan, pasti murid itu terpaksa melakukan aturan tersebut. Namun kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan senang hati, karena apa? Keyakinan kelas ini kita berkolaborasi dengan murid. Apa yang mau dibuat oleh murid, apa yang kita sepakati oleh murid. Jadi kita bisa memilih bersama murid untuk mana yang perlu kita terapkan, mana yang tidak perlu, seperti itu. Lanjut. Inilah langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kesepakatan kelas itu kita berkolaborasi dengan murid di dalam kelas kita. Saya sebagai wali kelas 73, saya berkolaborasi dengan siswa saya. Sebelum tahun ajaran baru berlangsung, masih dalam proses MPLS. Setelah MPLS saya masuk ke dalam kelas pertama kali. Saya biasanya itu membuat keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas yang saya buat awalnya itu sederhana karena saya belum mempelajari keyakinan kelas seperti ini kan, lebih detail lagi bagaimana cara-caranya. Saya hanya membuat yang sederhana, namun setelah saya mempelajari modul ini tentang keyakinan kelas, saya lebih terperinci lagi di materi tentang keyakinan kelas ini. Jadi saya
minggu lalu sudah membuat keyakinan kelas secara terperinci menurut materi yang saya pelajari di modul 1.4 ini tentang keyakinan kelas. Jadi saya memberi kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapatnya. Apa kira-kira keyakinan kelas ataupun aturan yang bisa kita terapkan dan bisa kita laksanakan di dalam kelas kita, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, Ibu. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, sehingga siswa bisa melihat semuanya. Kalau saya di sini menggunakan papan tulis, ini ada beberapa keyakinan kelas ataupun aturan-aturan ataupun kesepakatan yang telah kami sepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Lanjut Ibu Pipa. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya seperti ini. Dari mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif untuk pembentukan keyakinan kelas. Contohnya, siswa-siswa banyak mengajukan, Bu, jangan tidur saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian, positifnya apa? Fresh saat mengikuti pembelajaran. Kan seperti itu. Kemudian, Bu, jangan buang sampah lah, Bu, sembarangan. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, ada lagi yang mengajukan, Bu, jangan ribut di kelas. Nah, kita ubah kalimat ke positifnya yaitu tenang dan tidak bersuara di dalam kelas. Kemudian, jangan membawa HP ke sekolah. Kalimat positifnya meninggalkan HP di rumah, tidak dibawa ke sekolah. Kemudian, jangan terlambat datang ke sekolah, berarti datang tepat waktu, positifnya kan seperti itu. Kemudian, jangan mengejek teman, berarti kita harus menghargai ataupun menghormati teman kita. Jangan suka memukul teman, berarti kita harus positifnya berbuat baik kepada teman. Untuk selanjutnya, jangan keluar kelas saat guru belum masuk ke kelas ataupun saat guru berada ataupun lagi ada urusan, ada kerjaan di luar kelas. Jadi positifnya yaitu kita duduk di kelas saat guru belum masuk ataupun guru masih ada kerjaan di luar kelas. Kemudian yang terakhir itu jangan memakan makanan dan minuman saat jam pelajaran. Positifnya kita ambil adalah menyimpan atau membuang makanan pada saat jam pelajaran. Biasanya ini terjadi setelah istirahat. Biasanya kan banyak anak-anak kita membawa makanannya ke dalam kelas. Jadi kita ubah posisinya yang tadinya jangan, jadi kita ke positifkan. Jadi kita simpan atau kita buang kan seperti itu. Lanjut. Kemudian langkah yang kelima adalah meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Tadi kan udah dapat daftarnya itu, apa-apa saja. Kemudian kita runcingkan atau kita kerucutkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan. Tadi udah dibahas sebelumnya nilai-nilai kebajikan kita berdasarkan kalau Indonesia itu Kemdikbud merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini di kelas kami yang terkonsep nilai-nilai kebajikannya dan kehasil dari kesepakatan kelas kami itu adalah yang pertama saling menghormati, kebersihan, disiplin, dan bertanggung jawab. Langkah keenam, yaitu keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Jadi udah kita dapatkan tadi nilai-nilai kebajikannya, kayak menghormati, disiplin, bertanggung jawab, kemudian kita sepakati lagi. Setelah sepakat, kita meninjau. Kira-kira bisa nggak kita membuatnya? Bisa nggak kita melaksanakan kalau 5-5-nya ini kita buat? Tetapi di kelas kami itu sepakat 4 konsep itu kita jalankan. Karena apa? Minimal, jangan pula kurang dari 3 kan seperti itu. Masa iya segitu banyaknya murid nggak bisa kita buat istilahnya 3 peraturan kelas saja kan seperti itu, dan terlalu banyak pun juga susah untuk siswa mengingatnya karena terlalu banyak keyakinan kelas pun kadang membuat anak bingung ataupun malas untuk mengerjakannya ataupun mematuhinya. Kemudian langkah terakhir yaitu setelah keyakinan kelas dibuat selesai, maka anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi inilah contoh, lanjut Ibu. Nah, inilah contoh kedisiplinan keyakinan kelas yang telah kami buat di dalam kelas. Ini memang nggak di dinding karena saya masih menyimpan file
JPEG-nya di laptop, jadi saya mengambil yang di sini saja, yang di laptop. Saya tidak memotongkannya dari dinding. Lanjut, Ibu. Yang selanjutnya itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi yang dikatakan kebutuhan dasar manusia adalah keinginan kita. Apa yang harus kita penuhi, apa yang harus orang lain coba penuhi, kan seperti itu. Tadi kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. 5 dasar kebutuhan manusia itu ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, serta kesenangan. Di mana jika bertahan hidup itu indikatornya ataupun yang termasuk ke dalam kenapa kita harus mempertahankan kebutuhan hidup kita, yaitu dari segi fisiologis, yaitu tentang kesehatan kita, rumah, dan makan. Itu karena apa? Karena kita tanpa kesehatan, tanpa rumah dan makan, kita tidak bisa bertahan hidup, kan seperti itu. Kemudian ada psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian biologis itu biasanya kegiatan fisik yang tenang dan santai. Kemudian lanjut yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan hubungan pada orang lain, seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana kita bergabung. Artinya apa? Kita butuh diperhatikan, perlu diberi kasih sayang, baik itu melalui teman, keluarga, ataupun dalam kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, di mana pengakuan atas kemampuan yang dimiliki dan dianggap berharga. Artinya apa? Kita memiliki kemampuan, kita berhak untuk diakui, kan seperti itu. Itulah penguasaan. Apa yang kita kerjakan, kita mengharapkan orang lain itu mengakui pekerjaan kita, seperti itu. Kita dihargai atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Kemudian kesenangan itu berkaitan dengan mencari kesenangan. Biasanya itu berkaitan dengan hobi dan minat serta bakat kita. Sama seperti halnya peserta didik. Mereka mencari kesenangan. Apa yang mereka sukai atau minati dan bakat apa yang bisa dikembangkan melalui kesenangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kalau kebebasan ini adalah peserta didik ataupun kita pribadi itu bisa memilih apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini saya memiliki contoh kasus. Bapak Ibu bisa menjawab dari tadi saya sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kasus ini termasuk kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Asril? Bisa Ibu jawab di kolom komentar. Bisa dijawab untuk pertanyaannya di kolom komentar. Tadi kan ada kebutuhan dasar tentang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, Ibu Iswani, kasih sayang. Mungkin ada lagi yang lain. Juara Lumban Gaul, Bapak mungkin ya, kasih sayang juga. Kemudian Ibu Reni, kurangnya perhatian. Ibu Afifa juga kasih sayang. Mungkin ada lagi yang lain. Dan ini memang iya, kalau kita lihat dari contoh kasusnya, adalah Asril melakukan Asril melakukan beberapa kesalahan. Artinya apa? Dia mengganggu teman perempuannya di kelas. Dia mencari perhatian. Dia mencari kasih sayang dari cara dia mengganggu temannya perempuan di kelas, seperti itu.
Jadi ada beberapa perilaku siswa yang mungkin di luar kendali kita sepertinya, tetapi yang dilakukan siswa tersebut adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Mungkin dia mencagili atau mengganggu temannya di kelas, tapi dia sebenarnya membutuhkan kebutuhan dasarnya itu adalah rasa kasih sayang. Dengan dia mengganggu temannya tadi, dia mendapatkan perhatian, dia mendapatkan rasa diperhatikan, kan seperti itu. Kemudian mungkin dia yang contohnya kebebasan itu melakukan suka keluar kelas, tidak mau masuk ke dalam kelas, dia ingin bebas di luar. Tetapi kita sebagai guru itu harus bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kita boleh memberikan peluang kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tapi ke arah yang lebih baik, bukan semena-mena karena kita mau memenuhi kebutuhan dasar manusianya, kita oh ya udah kalau dia pengen kebebasan saya beri kebebasan. Tidak seperti itu, kita juga diberi istilahnya diberi batasan kepada siswa mana yang boleh melakukan kebebasan. Mungkin siswa kalau laki-laki di sekolah kami itu suka main futsal, suka main bola di lapangan kalau jam istirahat. Tetapi kan kita mempunyai batas waktu dan kita mempunyai kegiatan lain. Jadi kita batasi dan kita arahkan ke kegiatan yang lain. Dan yang lainnya mungkin bisa contoh-contoh lainnya. Kemudian di sini ada dunia berkualitas, adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi gimana kita membuat dunia berkualitas bagi murid kita? Yaitu dengan sekolah ramah anak. Artinya apa? Kita membuat sekolah itu, membuat lingkungan sekolah itu menjadi aman dan nyaman bagi siswa ataupun bagi murid-murid kita. Jangan pula nanti siswa ke sekolah merasa terbebani, merasa nggak aman saya di sekolah, saya merasa tidak leluasa, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak menciptakan dunia berkualitas tersebut, di mana siswa bisa mengembangkan pikirannya kalau gambaran dalam pikirannya kalau di sekolah itu menyenangkan, mengasihkan. Yaitu dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Walaupun tidak semua kita bisa memenuhi kelimanya ini, kita setidaknya 2 ataupun 3 kita bisa penuhi. Agar apa? Agar dunia berkualitas peserta didik untuk sekolahnya itu dapat tercapai. Maka hasil akhirnya sekolah itu akan menjadi sekolah yang ramah. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengumumkan bahwa guru perlu penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka. Frekuensi dan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum dia itu biasa berupa hukuman fisik ataupun verbal. Jadi perkataan guru ataupun tindak tanduk guru itu bisa membuat anak itu menjadi ciut. Artinya apa? Anak itu menjadi takut kepada gurunya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Saat anak melakukan kesalahan, terkadang guru secara tidak sadar, saya sendiri pun begitu, kadang kita membuat anak itu merasa bersalah jadinya dengan kata-kata kita sendiri. Karena apa? Kita merasa perkataan kita itu tidak akan menyakiti perasaan murid kita, tetapi secara tidak langsung itu juga membuat orang merasa bersalah. Hal inilah yang membuat kalau sekarang istilahnya mental health ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya kepada kaum-kaum Gen Z itu kan mental health. Karena apa? Kita sebagai guru tidak merasa kalau kita itu membuat orang itu merasa bersalah, karena menurut kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, berarti kita yang benar, kan seperti itu. Tapi dalam kenyataannya itu tidak, itu bisa mengganggu kualitas mental pada anak-anak. Kemudian bisa menjadi teman. Ini bisa membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positifnya, kalau guru sebagai teman, itu bisa
bisa mengubah jarak istilahnya. Kalau dulu guru itu sangat ditakuti, tapi sekarang guru itu bisa menjadi teman. Artinya apa? Guru dan murid bisa berkolaborasi di luar jam sekolah seperti itu. Kemudian yang negatifnya apa? Kepada murid itu kita tidak dihargai jadinya, karena kita dianggap sudah sebagai teman, karena kita tidak dianggap murid itu tidak memiliki wibawa. Jadi kita dianggap selevel sama murid. Seharusnya kita sebagai guru pun ada levelnya itu lebih tinggi dari murid jika kita ingin melakukan posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Kemudian sebagai monitor ataupun pemantau. Ini biasanya tentang monitor ini adalah menegakkan peraturan dan konsekuensi. Ini kalau murid-murid biasanya takut sama guru-guru yang katanya killer kan seperti itu. Karena apa? Kalau guru-guru yang sudah memonitor ataupun menjadi pemantau itu biasanya hukumannya berupa hukuman fisik kan seperti itu. Dan level yang tertinggi dari guru dalam posisi kontrol itu adalah menjadi manajer, di mana guru berperan sebagai teman, sebagai pemantau, di mana di sini guru bersama murid itu buat sesuatu yang baik. Artinya apa? Jika murid melakukan kesalahan, maka guru tidak menjudge, tidak menghakimi murid, oh kamu salah, oh kamu harus begini. Itu tidak. Kalau kita levelnya sudah di manajer, kontrol gurunya sudah jadi manajer, kita bersama murid menemukan solusi bersama-sama. Kita memberi kesempatan kepada murid untuk menemukan solusinya sendiri, bukan kita menjudge ataupun kita menuduh, oh kamu salah, berarti kamu harus dihukum. Tidak seperti itu. Jadi diharapannya selanjutnya saya sendiri pun juga berharap saya bisa juga melakukan kontrol guru ini. Kontrolnya itu adalah seorang manajer, karena terkadang kita terbawa emosi bisa jadi penghukum. Kalau kita lagi moodnya lagi senang ataupun bahagia, mungkin kita bisa jadi teman. Tapi setelah mempelajari materi ini tentang posisi kontrol, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita tidak boleh menyangkut pautkan antara perasaan dan tugas. Jika murid melakukan kesalahan, kita harus wajib menjadi manajer bagi murid, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah kepada murid. Selanjutnya, inilah perbandingan antara hasil penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang saya katakan tadi, kalau penghukum hasilnya murid itu menjadi berontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Nah, itulah yang kita dapatkan. Makanya banyak murid-murid mungkin zaman dulu mungkin belum berlaku karena masih ada rasa takut, tapi kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang seperti kita lihat, makin kita hukum, makinlah dia memberontak, makinlah dia dendam kepada kita kalau kita menghukumnya berlebihan, kan seperti itu. Kalau dia pembuat merasa bersalah, apa hasilnya? Yaitu menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Artinya apa? Nanti kalau aku mengaku salah, berarti aku disalahkan, kan seperti itu. Berarti aku bukan orang yang baik di mata orang lain. Jadi dia akan menyangkal dan akhirnya dia melakukan kebohongan. Itulah perilaku kontrol yang negatif hasilnya, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, itu menjadi ketergantungan. Artinya apa? Hasilnya apa? Kalau misalnya guru sudah menjadi teman, mereka akan tergantung. Mereka karena sudah merasa nyaman dengan gurunya, jadi dengan guru lain mereka tidak nyaman. Jadi dia hanya berkisar dengan guru-guru yang bisa diajak sebagai teman, seperti itu. Kalau dia pemantau, itu bisa menyesuaikan bila diawasi. Artinya apa? Kayak contohnya itu murid bisa takut ataupun bisa mematuhi peraturan kalau ada sesuatu yang ditakutinya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya kayak guru killer tadi lah kita katakan, kan seperti itu. Dia kan posisinya sebagai pemantau dan penghukum. Jadi di posisi pemantau dia bakalan ditakuti. Oh, bapak itu ada, berarti kita harus begini. Oh, ibu itu ada, berarti harus kita begini. Tapi itu merupakan perilaku yang positif. Karena apa? Itu menghasilkan perilaku yang kita inginkan, walaupun itu wujudnya semu ataupun ilusi, seperti yang dikatakan Ibu Pak Pipa tadi. Itu tidak lahir dari diri siswa ataupun murid, kan seperti itu. Kemudian kalau yang manajer ini yang paling levelnya paling tinggi, istilahnya dalam perilaku kontrol guru adalah menguatkan watak atau karakter. Jadi kalau kita jadi manajer, karena kita tidak menjudge, karena kita tidak menyalahkan murid, murid itu akan kuat karakternya. Artinya apa? Dia bisa memahami, oh berarti yang aku lakukan itu salah, berarti yang aku buat itu salah. Mereka sadar diri, istilahnya, kan seperti itu. Jadi hasil akhirnya apa? Karakternya terbentuk, walaupun bukan secara otomatis. Hari ini kita jadi manajer, besok murid itu baik, itu tidak.
proses manajerial dalam mengubah perilaku murid itu sangat panjang ceritanya, istilahnya seperti itu. Bukan hari ini kita melakukan kegiatan kontrol sebagai manajer, besok berubah jadi baik, itu tidak. Hasilnya mungkin tidak sekarang kita rasakan, tetapi bisa 3 tahun ataupun 2 tahun. Itu pun jika itu memang menguatkan karakter muridnya. Tapi kalau jika tidak, itu ya kembali lagi kepada muridnya juga, gimana cara meyakini ataupun menghargai kita sebagai manajer dalam mengontrol mereka, seperti itu. Kemudian ini tadi segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat kesalahan. Artinya dia win-win solution. Jadi yang membuat kesalahan tidak merasa disudutkan dan yang menjadi korban juga tidak merasa dirugikan. Tadi sudah disinggung juga sama Bu Api pada awal, itu ada hukuman, konsekuensi, dan inilah segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Ada 3 tahapan dalam penerapan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu kita dari awal, yaitu menstabilkan identitasnya. Artinya apa? Kita tidak boleh menjatuhkan, kita tidak boleh membuat siswa itu menjadi tersudut. Itulah menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita menanya kepada siswa itu tidak boleh, kamu udah salah, kamu tidak baik kepada teman kamu, jadi kamu salah. Kita tidak boleh begitu. Apa yang kita ungkapkan kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan? Kita tanya dulu alasannya kenapa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, misalnya mengganggu teman atau mengejek teman, itu kan merupakan hal-hal yang di luar kebiasaan. Artinya apa? Itu perilaku yang buruk, kan seperti itu. Bukan kita langsung, kau udah mengejek temanmu, kau lagi yang membuat salah, kan tidak seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan membuat siswa itu menjadi tersudut. Kita pahami dulu alasan kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan ataupun perilaku yang menyimpang, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau ini, kayak mana kegiatannya? Kegiatannya adalah menguatkan. Artinya apa? Bukan kita mengiyakan tindakan dia yang salah, tetapi kita memahami posisi kita di sini dalam melakukan validasi tindakan. Kita mencoba memahami kalau kesalahan yang dibuat itu bukan kesalahan yang besar, istilahnya. Bukan yang besar, maksudnya semua dibolehkan, tidak. Tapi kita memahami, kamu membuat kesalahan itu bukan hal yang luar biasa. Artinya, kamu bisa membuat kesalahan, tetapi bisa dilakukan perbaikan, seperti itu. Jadi, validasi tindakan yang salah ini kita hanya menguatkan kepada murid, boleh melakukan kesalahan, tetapi kita juga harus tahu cara memperbaikinya. Jangan pula kita melakukan kesalahan, tetapi kita tidak tahu dan tidak mau tahu cara memperbaikinya, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya dibahas oleh Ibu Apipa. Kalau kita tentang profil pelajar Pancasila, yang saya terapkan itu keyakinan kelas kita. Kelas kami di 73 itu tentang disiplin, tentang saling menghormati, dan yang lainnya itu. Jadi kita tanya, kan tadi kita udah buat keyakinan kelas seperti itu. Apalah keyakinan kelas yang kamu langgar? Sudah kita tanyakan keyakinan, misalnya dia tidak menghormati, Bu. Dia udah tahu kesalahan dia di mana, kan seperti itu. Dia sudah sadar, oh berarti kesalahanku di tidak menghormati teman, seperti itu. Jadi kita tanya lagi, kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan itu, apalah yang akan kamu buat? Apalah solusinya? Apalah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itulah akhir dari menanyakan keyakinan, di mana kita memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan kita sebagai guru, karena tadi posisi kita mencoba untuk menjadi manajer yang memberikan kesempatan kepada siswa atas solusi ataupun permasalahan yang akan dihadapinya, seperti itu. Kemudian ini contoh terapan di sekolah saya. Kakak tahu kenapa kakak dipanggil kemari? Tidak tahu. Tadi ada yang mengadu sama saya, ketua kelas, si Rapa, bilang kakak adu mulut sama si Natasha waktu di kantin. Kenapa tadi kak? Apa kayaknya kejadiannya kak? Iya Bu, masuk saya dan mulut saya buat beli kakak. Saya jadi kesal, padahal kan dia punya kaki dan tangan, makanya harus saya memberikan. Oh begitu, jadi kakak nggak mau diatur, nggak mau disuruh dia, makanya kakak adu mulut sama dia.
saya tahu kakak udah jadi mandiri, jadi kakak pengen kawan kakak juga mandiri gitu kan. Nah, jadi kedepannya kalau mau minta, kalau mau menolak permohonan orang ataupun permintaan orang dengan kata-kata yang lembut ya kakak, jangan pula marah-marah. Kan bisa baik-baik kita ngomong kan, aku nggak mau, kamu lagi sendiri kan gitu. Gak usah pakai nada yang keras ya kakak, biar nanti nggak beratur. Jadi apa yang kakak lakukan tentang keyakinan kelas kita? Bersikap sopan merendahkan suara saat berbicara dengan bicara. Jadi keyakinan kakak videonya saya akhirilah presentasi saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber kami yang kedua, Ibu Rahmawati, atas materi yang disampaikan kepada kami, sehingga kami lebih paham bagaimana sebenarnya keyakinan kelas itu akan kami buat begitu. Kemudian kami jadi tahu apakah kami ini sebagai guru yang penghukum atau sebagai guru yang memanajer muridnya. Gitu. Terima kasih, semoga ilmunya nanti bisa kita terapkan sama-sama di dalam kelas kita. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta webinar kita malam ini, absensi sudah bisa di link, ada itu barusan dikirim sama Ibu Apipah Dwi Wiranti. Silakan dibuka linknya, kemudian diisi absensinya. Dan alhamdulillah untuk kegiatan webinar kita ini kita akan mendapatkan sertifikat nanti. Kita tunggu dari informasi dari adminnya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, ada 2 pertanyaan dulu. Sesi pertama, kita ambil 2 pertanyaan. Mohon Bapak Ibu peserta webinar, angkat tangannya, kemudian ajukan pertanyaan kepada narasumber mana yang ingin ditanyakan. Begitu. Silakan Bapak Ibu peserta webinar, silakan angkat tangannya atau boleh diketik di chat live. Nah, boleh diketik di chat live. Tulis pertanyaannya apa dan siapa narasumber yang ingin menjawabnya. Begitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, kepada Ibu Iswani Hayati. Silakan Ibu ajukan pertanyaannya Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah membawa acara dengan penuh semangat. Dan terima kasih juga kepada kedua Ibu narasumber yang telah memberikan kami pencerahan yang luar biasa mengenai budaya positif. Insya Allah ke depannya ya semua kita guru-guru yang ada di setiap sekolah akan mengaplikasikan ini yang kita dapat ini kepada murid-murid kita.
Di sini ada yang mau saya pertanyakan, Bu. Tadi ada program di sekolah Ibu, yaitu program ramah anak, gitu kan. Yang mau saya tanyakan kepada kedua Ibu narasumber, coba Ibu berikan contoh konkret ya, yang sudah dilakukan di sekolah untuk sekolah kategori ramah anak ini, sehingga anak-anak pun bisa nyaman, tenang nantinya di sekolah. Ada program apa saja yang bisa membuat sekolah kita itu menjadi ramah anak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya Bu, ini insya Allah kita lakukan berproses gitu kan, dengan penuh semangat, dengan penuh kerjasama dengan rekan guru yang lain. Jadi ketika kita di proses itu kita memiliki hambatan ya, misalkan tidak adanya dukungan dari teman yang lain, bagaimana, apa solusi yang Ibu tawarkan ya untuk mengatasi masalah tersebut? Karena kita ini di sekolah ini kan punya banyak karakter ya, dan kita sulit untuk menyatukan dalam satu visi seperti itu, satu tujuan. Jadi solusi yang ibu-ibu tawarkan setelah melakukan proses ini gitu, kita ada di jalan ada hambatan, apalah yang kita lakukan. Hambatan itu terutama kurangnya dukungan dari guru-guru yang lain. Setelah kita seperti ini kan, kita sudah sosialisasi gitu kan, kemudian mereka hanya sebagian gitu yang bisa menerapkan ini gitu. Masih ada nanti juga guru-guru yang marah, menghukum seperti itu, tidak langsung seperti yang dikatakan Ibu Habibah dan Ibu Rahma, tidak langsung simsalabim sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa dengan budaya positifnya gitu ya kan. Nah, mungkin itu aja Bu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iswani Hayati atas pertanyaannya. Mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi sebelum dijawab sama narasumber. Silakan Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Sekolah. Mama. Mau merekam. Kemudian Mama suruh masuk ke kelas. Ya, merekam Mama. Merekam siapa lagi? Anda? Murid. Baiklah, berhubung karena Bapak Ibunya belum ada mungkin pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, narasumber hebat malam ini, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, alangkah baiknya kita jawab dulu dari pertanyaan Ibu Iswani Hayati. Yang pertama itu adalah sekolah yang narasumber ini kan telah melakukan program ramah anak. Nah, bagaimana contoh konkretnya? Itu kata ininya. Contoh konkretnya yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu narasumber. Silakan Bapak Ibu narasumber. Iya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mencoba menjawab apa yang sudah kami terapkan untuk menjadi sekolah yang ramah anak. Kegiatan yang kami lakukan itu ada beberapa, mungkin nggak semua guru, tapi udah mulai mencoba untuk menerapkannya kan seperti itu. Saat ini beberapa kegiatan yang kami lakukan yaitu menerapkan komunikasi yang terbuka. Artinya apa? Segala informasi yang ada, baik itu tentang pengumuman kapan libur sekolah, kapan kita ujian, kapan kita melakukan kegiatan, kayak kemarin yang terbaru itu adalah kegiatan 17 Agustus. Itu semua wali kelas itu melakukan komunikasi kepada siswa. Kita tanggal sekian mulai, kayak di sekolah kami itu tanggal 14 sampai tanggal 13 sampai tanggal 15 kita melakukan pertandingan. Jadi komunikasinya itu terbuka. Artinya apa? Murid secara terang, secara terbuka mengetahui apa kegiatan yang akan dilakukan di hari kemerdekaan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah menerapkan student center learning. Artinya apa? Pendidikan ataupun pembelajaran, proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kan selama ini kita kalau misalnya kayak saya sendiri pun tidak memungkiri, saya sendiri pun terkadang kalau lagi istilahnya lagi nggak konsen, lagi tidak di
situ pemikirannya gitu kan, pasti kita sudahlah kasih catatan saja, sudahlah kasih tugas saja. Sedangkan kalau misalnya sekolah ramah anak itu kan harus mengutamakan kebutuhan siswanya, seperti itu. Jadi dengan konsep student learning ini artinya apa? Berpusat pada peserta didik pembelajarannya, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Kalau saya secara pribadi, karena saya IPS, saya udah mungkin belum sempurna pelaksanaannya, tapi saya sudah memulai, yaitu dengan membuat diskusi kelompok kecil di dalam kelas. Kemudian saya sudah membuat praktek membuat peta timbul kan seperti itu. Kemudian saya berkolaborasi dengan Ibu Apipa itu ke depannya kalau tidak ada halangan itu akan membuat praktik tentang sumber daya alam yang ada di Tanjung Balai. Kalau kita kan kemaritiman, berarti kita nanti membuat sesuatu hasil dari hasil laut dari Tanjung Balai. Kemudian kita selanjutnya itu mendukung bakat dan minat siswa. Nah, di sini kalau 17 Agustus kemarin acaranya itu semua mengenai bakat dan minat siswa. Kayak laki-laki itu futsal, kemudian ada melukis, ada lomba senam, kemudian menari dan yang lainnya menyanyi. Jadi kami mungkin tidak setiap bulan kami lakukan, tapi kalau misalnya ada kegiatan kayak 17-an, kayak kegiatan Hari Guru, kemudian kegiatan 2 Mei, Hari Pendidikan, itu kami selalu menyempatkan 1 hari atau 2 hari menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Kalau misalnya kayak saya IPS gitu kan, saya biasanya itu membuka pidato. Artinya apa? Mereka berpidato tentang sejarah-sejarah yang mereka ketahui, contohnya tentang proklamasi kah, ataupun tentang pidato tentang keadaan alam ataupun keadaan wilayah Tanjung Balai, seperti itu. Kemudian yang keempat itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat. Biasanya ini terjadi pada kegiatan diskusi dalam kelompok kelas kan seperti itu. Kalau misalnya hal lainnya yang pernah kami lakukan di sekolah itu adalah lomba pidato antar kelas. Itu kegiatan waktu Hari Guru. Jadi Hari Guru kami membuat perlombaan itu pidato. Memang tidak seluruhnya siswa itu yang turun tangan. Ada juga campur tangan wali kelas masing-masing kan seperti itu. Tapi siswa itu didorong ataupun siswa itu dimotivasi untuk bisa berpendapat di depan umum seperti itu. Kemudian tidak membeda-bedakan siswa. Nah, kalau ini kami biasanya membuat kegiatan Jumat Berkah. Artinya apa? Di situ kami mungkin pemberian kami itu sederhana ataupun tidak wah gitu kan, tapi di mata siswa mereka berarti tidak diasingkan, berarti mereka tidak dikucilkan kan seperti itu. Seperti kita ketahui di Tanjung Balai ini kan rata-rata ekonominya, maaf katanya, tidak di atas rata-rata, hanya sederhana kan seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya kami ada kegiatan infak. Jadi uang infak itu kami gunakan untuk membelikan siswa-siswa yang kurang mampu, anak yatim, anak yang broken home kan seperti itu. Misalnya kayak tas, baju, sepatu, apa yang mereka butuhkan untuk keperluan sekolahnya seperti itu. Kemudian yang keenam, melibatkan orang tua dan siswa dalam mengambil keputusan. Nah, kalau ini kegiatannya itu mengenai sebelum melakukan MPLS ada kegiatan kami di sekolah itu 1 hari bersama, memang di sini siswa tidak dilibatkan, tetapi orang tua dilibatkan untuk mengetahui peraturan-peraturan di sekolah kami. Jadi kami sudah membacakan ataupun mensosialisasikan kepada orang tua waktu sebelum masuk MPLS hari pertama itu sudah mengerti kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu itu apa yang digunakan, apa saja atribut ataupun peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh murid-murid yang akan masuk, terutama ini untuk yang kelas 7 karena mereka kan baru masuk di tahun ini kan gitu. Kalau di kelas 8 mereka sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah fasilitas yang lengkap. Walaupun fasilitas sekolah kita masih dikatakan standar, yang masih dikatakan standar lah, bisa dibilang begitu, tapi kami guru-gurunya mencoba untuk memenuhi fasilitas yang kurang ini tadi. Jadi kayak
membuat sesuatu yang baru, kayak Bu Apipa kemarin itu membuat kerajinan tangan, kayak ataupun membuat sesuatu yang untuk menutupi kekurangan media ataupun fasilitas itu tadi, seperti itu, Bu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin pertanyaan yang kedua, Ibu Apipa mungkin menambahi. Baik, itu jawaban dari Ibu narasumber Rahmawati, Ibu Rahmawati, atas pertanyaan pertama, Ibu Iswani Hayati. Pertanyaan kedua, sebelum nanti kita bahas lagi, bagaimana menurut Ibu Iswani Hayati, apakah puas dengan jawaban Ibu Rahmawati? Kita coba jawab untuk yang kedua. Tadi ada pertanyaan begini dari Ibu Iswani, ketika kita memiliki hambatan atau tidak ada dukungan dari rekan kerja yang lain, apa solusinya yang ditawarkan? Ya, mungkin kesepakatan kelas tadi atau disiplin positif itu tidak dapat dukungan dari rekan kerja yang lain. Bagaimana solusi yang ditawarkan? Silahkan Ibu Apipa Dwi Wiranti untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya Ibu Zuraida. Nah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Iswani. Nah, saya juga mau menambahkan mungkin tadi yang untuk program Sekolah Ramah Anak, yang paling penting itu yang mungkin sudah kita lakukan ada 5S ya Bu Rahma. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, baik. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Jika kita tidak mendapat dukungan, apa sih solusi yang bisa dilakukan? Kita kan sudah dapat ilmunya nih, kita ingin mengimplementasikannya di sekolah. Namun ketika kita mengimplementasikan tentang budaya positif di sekolah, bagaimana, apa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita tidak mendapatkan dukungan dari teman kita? Yang pertama Bapak Ibu, fokus kepada aset. Apa aset? Nah, itu adalah kekuatan atau hal-hal positif yang ada di sekolah. Jangan gara-gara 1 atau 2 orang kita malah jadi niat kita yang untuk melakukan perubahan itu pudar, jadi lemah. Maka fokus saja kepada aset. Apa aset kita? Mungkin murid-murid kita yang memiliki kompetensi. Nah, kemudian Bapak Ibu menjadi teladan. Itu kunci. Seperti yang saya bilang tadi, kita menjadi teladan. Dengan menjadi teladan, kita akan memberikan contoh yang baik. Kita akan mampu ketika kita menjadi teladan memberikan contoh yang baik dan kita libatkan dia. Coba kita bantu dia melibatkan. Ayo Bapak Ibu, kita bekerja sama. Coba kita tarik dia, kita guide dia, kita gandeng dia, kita libatkan dia dalam melakukan perubahan ini. Ketika kita libatkan, pasti dia sedikit tidaknya dia akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan perubahan tadi Ibu. Semoga ya kita semua guru-guru yang ada di sekolah kita akan memiliki satu persepsi sama, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dan menciptakan perubahan menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Mungkin jadi kita sekolah SMP Negeri 11, salah satu program ramah anak yang dilakukan adalah kita melakukan penyuluhan ya, mengadakan penyuluhan anti bullying atau anti perundungan yang dilakukan kerjasama antara KPAI dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan yang baru dilakukan itu minggu lalu Bapak Ibu. Dan juga tentang ada 4 hari ya, itu kurang lebih pelatihannya juga tentang bahaya penggunaan narkoba. Itu merupakan salah satu program yang sudah dilakukan. Nah, mungkin karena baru tuh kami lupa jadi menyampaikan salah satu program yang dilakukan 4 hari yang pesertanya adalah peserta di SMP Negeri 11 bekerja sama dengan Dispora dan juga KPAI, yaitu tentang perundungan dan perlindungan anak perempuan dan juga bahaya penyalahgunaan narkoba. Sekian aja itu Ibu. Terima kasih Ibu Apipa penjelasan tambahannya bahwa di sekolah Ibu Apipa Dwi Wiranti telah melaksanakan pelatihan selama 4 hari tentang
bagaimana bahaya bullying, bagaimana bahaya narkoba kepada peserta didiknya. Itu salah satu contoh sekolah ramah anak ya, sekolah ramah anak. Jadi bisa jadi ini kita contoh untuk sekolah-sekolah kita, bisa mengundang KPAI, mengundang BNN atau apa untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya bahaya-bahaya bullying dan bahaya narkoba tersebut. Baiklah, Pak Apipah Dewi Wiranti atas jawaban pertanyaan dari Ibu Iswani. Bagaimana Ibu Iswani? Apakah Ibu sudah cukup puas dengan jawaban dari dua narasumber tadi? Luar biasa dua narasumber kami. Ya, terima kasih kepada Bu Rahma, kepada Bu Apipah. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada dua narasumber kami, Ibu Apipah dan Ibu Rahmawati, telah menyampaikan materinya dengan baik sekali, serta telah menyampaikan paparan materi yang mudah kami pahami, mudah nanti kami ikuti, ya, bisa mengubah mindset kami yang selama ini kami sebagai guru penghukum akan berubah secara bertahap. Itu tidak bisa secara langsung jreng gitu berubah secara bertahap. Yang pertama sebagai guru penghukum, kemudian jadi sebagai teman, kemudian berubah mindset menjadi guru yang memanajer muridnya. Nah, itu. Kemudian sebelum kita tutup, bagaimana Bu Apipah bisa memberikan closing statement? Silakan Ibu Apipah Dewi Wiranti berikan closing statement-nya. Baik. Adapun closing statement dari saya adalah perubahan itu tidak bisa dihindari. Maka jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Jura. Terima kasih Ibu Apipah Dewi Wiranti. Bagaimana dengan Ibu Rahma, bisa memberikan closing statement-nya untuk kami? Terima kasih Bu Jura atas kesempatannya. Closing statement yang dari saya mungkin sebagai pendidik kita tidak bisa menyudutkan atau menjudge siswa-siswa tersebut karena setiap siswa berperilaku sesuai dengan mempunyai alasan di balik perilaku mereka semua, kan seperti itu. Karena kita tidak tahu latar belakang budayanya, kita tidak paham dia di rumah bagaimana, jadi kita tidak boleh langsung, oh kamu salah, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus dihukum. Kita tidak boleh begitu. Mulai dari sekarang kita ubahlah itu mindset kita untuk yang menghukum menjadi kita mencari tahu alasannya. Apa yang sebenarnya menjadi alasan perilaku mereka tersebut. Saya kembalikan ke Bu Jura. Terima kasih Ibu Rahmawati, closing statement yang sangat luar biasa. Baiklah hadirin peserta webinar, tidak terasa webinar kita hari ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, saya akan ngambil kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita perlu mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala. Sebagai guru, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi kontrol, manajer secara konsisten dan berkelanjutan, dan menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, serta berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Nah, ini kesimpulan yang saya tarik dari paparannya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus berkolaborasi dengan rekan kerja kita, dengan peserta didik kita, bahkan dengan pimpinan kita sendiri. Begitu. Baik Bapak Ibu, saya ulang kembali. Untuk link absen ada di website kita, silahkan diisi. Terima kasih banyak kepada peserta webinar malam ini, sangat antusias mengikutinya sampai akan berakhirnya webinar ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya webinar kita malam ini. Saya
Juraidah Sidauruk selaku moderator mewakili pihak penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama proses berlangsungnya kegiatan webinar kita malam ini. Tetaplah menjadi pendidik yang baik, pendidik yang hebat, dan sama-sama kita majukan dunia pendidikan kita terkhususnya di kota kita masing-masing. Semangat guru-guru hebat, semangat dan tetap salam bahagia. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bahagia dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Meet ya.